Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai organisasi yang dapat melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan ini dilakukan untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak dipakai. Alat kesehatan yang dilakukan pengujian atau kalibrasi ini merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi, dan penelitian medik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memiliki parameter penunjukan, output, dan kinerja. Pengujian sendiri dinyatakan sebagai keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur terhadap standar atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Sedangkan kalibrasi ini merupakan kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur. Setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan atau kalibrasi secara berkala oleh balai atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Dan di dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, balai atau institusi tersebut harus mengacu pada metode kerja pengujian dan kalibrasi, dan metode kerja ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pengujian dan kalibrasi ini dilaksanakan atas permohonan pemilik atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan pengujian alat kesehatan ini meliputi uji fungsi, uji keselamatan, dan juga uji kinerja. Uji fungsi ini merupakan pengujian secara keseluruhan melalui bagian-bagian alat kesehatan dengan kemampuan maksimum tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui ini apakah secara keseluruhan alat kesehatan dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya. Sedangkan uji keselamatan ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan untuk memperoleh kepastian bahwa di sana itu tidak ada bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat kesehatan. Sedangkan uji kinerja ini merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar nih kinerja dari suatu alat kesehatan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya. Siapa saja nih yang dapat melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, dan berapa lama interval pengujian dan kalibrasi alat kesehatan ini harus dilakukan? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, jenis alat kesehatan yang wajib dilakukan pengujian dan atau kalibrasi dapat dilihat di dalam lampiran 1 dari peraturan menteri tersebut dan jenis alat kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Untuk menjelaskan jangka waktu dan organisasi yang dapat melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, tentu saja saya menggunakan berbagai referensi, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Kita bicarakan dulu jangka waktu pengujian. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan ini dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pengujian dan kalibrasi pesawat Sinar X tidak perlu dilakukan apabila pengujian dan kalibrasi jatuh pada tahun yang bersamaan dengan uji kesesuaian pesawat Sinar X. Uji kesesuaian pesawat Sinar X tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga nukliran.
Dan dalam kondisi tertentu, alat kesehatan wajib diuji dan atau dikalibrasi sebelum jangka waktu 1 tahun. Kemudian tentang sertifikat dan label. Alat kesehatan yang telah memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi ini harus diberikan sertifikat dan label layak pakai. Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar ini akan diberikan keterangan dan label tidak layak pakai. Sedangkan label sendiri harus ditempel pada bagian alat kesehatan yang mudah terlihat dan tidak mudah lepas atau rusak. Dan contoh sertifikat dan label ini dapat dilihat di dalam lampiran 2 dari peraturan menteri tersebut. Sertifikat dan label ini diterbitkan oleh balai atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Dan sedangkan sertifikat untuk alat kesehatan yang diuji dan dikalibrasi oleh unit di rumah sakit ini diterbitkan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan pengampunya. Sedangkan label untuk alat kesehatan yang diuji dan dikalibrasi oleh instalasi atau unit di rumah sakit dapat diterbitkan oleh instalasi atau unit rumah sakit yang melakukan pengujian dan kalibrasi. Dan sertifikat dan label ini harus mencantumkan nomor sertifikat dan label. Nomor sertifikat dan label ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kodifikasi yang telah ditentukan. Dan nomor sertifikat dan label ini diberikan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh balai atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu jenis balai dan institusi pengujian fasilitas kesehatan. Balai pengujian fasilitas kesehatan ini bisa meliputi balai pengamanan fasilitas kesehatan dan loka pengamanan fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk institusi pengujian fasilitas kesehatan ini bisa meliputi institusi pengujian alat kesehatan dan instalasi atau unit di rumah sakit. Persyaratan instalasi atau unit di rumah sakit ini harus merupakan instalasi atau unit di rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan sekaligus sebagai rumah sakit pendidikan. Balai pengujian fasilitas kesehatan ini dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan institusi pengujian fasilitas alat kesehatan ini termasuk juga instalasi atau unit di rumah sakit, ini dikelola bisa oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pihak swasta. Dan institusi pengujian fasilitas kesehatan tersebut harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya ini bergerak di bidang jasa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. Institusi atau unit di rumah sakit ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan secara internal. Dan pengujian atau kalibrasi alat kesehatan secara internal ini merupakan penyelenggaraan pengujian atau kalibrasi alat kesehatan hanya untuk alat kesehatan milik rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan unit atau instalasi di rumah sakit tersebut harus melakukan pengujian atau kalibrasi alat kesehatan di bawah pengampuan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya kita akan membicarakan klasifikasi balai dan institusi pengujian fasilitas kesehatan. Balai dan institusi pengujian fasilitas kesehatan ini diklasifikasikan sebagai kelas A, B, C, dan D. Selain melakukan pengujian dan kalibrasi, balai atau institusi pengujian fasilitas kesehatan kelas A dan kelas B ini dapat melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, dan penelitian. Balai dan institusi pengujian tersebut yang telah memenuhi persyaratan dan mampu melakukan pengujian dan kalibrasi di atas kemampuan pelayanannya, mereka dapat meningkatkan kelasnya. Dan balai dan institusi yang naik kelas harus memperbarui izin operasionalnya. Selanjutnya, persyaratan balai dan institusi pengujian fasilitas kesehatan.
balai dan institusi tersebut harus memenuhi persyaratan lokasinya, bangunannya, peralatan, dokumen, laboratorium, dan sumber daya manusia. Lokasi balai dan institusi ini harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan. Dan bangunan, balai dan institusi ini harus permanen, tidak bergabung dengan tempat tinggal. Bangunan, instalasi atau unit di rumah sakit ini dapat diintegrasikan atau dapat juga terpisah dari instalasi atau unit lainnya. Dan bangunan, balai, dan institusi ini harus memiliki ruangan, paling tidak itu terdiri dari ruangan kerja atau laboratorium, ruangan pelayanan, dan juga ruangan manajemen. Dan ruangan tersebut harus dilengkapi dengan prosedur keselamatan, monitoring lingkungan, sanitasi, dan pembuangan limbah. Balai dan institusi tersebut harus memiliki alat ukur atau analyzer, alat uji, alat kalibrasi sesuai dengan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Alat ukur, alat uji, dan alat kalibrasi tersebut ini harus terkalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan kelas A dan B atau laboratorium uji dan kalibrasi level 2 yang terakreditasi. Alat ukur, alat uji, dan alat kalibrasi tersebut harus terpelihara dengan baik serta harus memiliki petunjuk pemakaian dan pemeliharaan. Balai dan institusi ini harus mempunyai dokumen mutu. Dokumen mutu ini bisa terdiri dari antara lain misalnya panduan mutu, prosedur mutu, lembar kerja, metode kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Balai dan institusi ini harus memiliki laboratorium sesuai dengan pelayanan yang akan disediakan. Dan sumber daya manusia dalam pengujian dan kalibrasi ini paling tidak terdiri atas satu, kepala balai atau institusi. Yang kedua, penanggung jawab laboratorium. Yang ketiga, penanggung jawab mutu teknis dan manajemen pelayanan. Yang keempat, tenaga pelaksana. Dan yang kelima, tenaga administrasi. Dan pimpinan dan penanggung jawab laboratorium ini dapat merangkap sebagai tenaga pelaksana dan tenaga administrasi. Sedangkan penanggung jawab teknis dan manajemen pelayanan tidak dapat merangkap jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dari balai dan institusi ini berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat di dalam lampiran 1 dari peraturan menteri tersebut. Kemudian kewajiban dan larangan. Balai dan institusi ini mempunyai beberapa kewajiban, antara lain melakukan pengujian dan kalibrasi berdasarkan pedoman pengujian dan kalibrasi. Yang kedua, melakukan dokumentasi kegiatan pengujian dan kalibrasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja mutu pengujian dan kalibrasi secara berkala secara internal dan eksternal, yaitu meliputi uji interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding. Kemudian juga mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan, dan juga melakukan kalibrasi alat kalibrator secara berkala. Dan yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dan yang keenam, melaksanakan pelaporan. Larangannya, balai dan institusi ini dilarang meminjamkan gedung dan peralatan pengujian dan kalibrasi kepada balai dan institusi lainnya. Dan penanggung jawab dan tenaga pelaksana dari balai dan institusi dilarang merangkap menjadi penanggung jawab dan tenaga pelaksana pada balai dan institusi yang lain. Kemudian izin operasional. Balai dan institusi ini harus memiliki izin operasional. Dan izin operasional ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi persyaratan. Dan perpanjangan izin operasional tersebut ini harus dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku izin operasionalnya berakhir. Dan perubahan izin operasional ini harus dilakukan apabila ada perubahan nama dari balai atau institusinya.
perubahan alamat dan tempatnya, dan juga adanya peningkatan kelas. Selanjutnya tentang jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. Setiap balai dan institusi ini wajib memenuhi jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi, yaitu melalui uji interkomparasi, uji profesiensi, dan uji banding. Interkomparasi, uji profesiensi, uji banding tersebut ini merupakan persyaratan dari akreditasi dan dilakukan setiap tahun secara berkala. Dan uji profesiensi ini diselenggarakan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kelas Kesehatan kelas A dan B milik pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya tentang pelaporan. Balai dan institusi ini wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian dan kalibrasi setiap 3 bulan sekali. Dan laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan kelas A milik pemerintah. Dan laporan tersebut paling sedikit memuat tentang cakupan dan hasil pelaksanaan pengujian dan kalibrasi. Kemudian sanksi administratif. Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada balai dan institusi, tentu saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan menteri tersebut. Sanksi administratif ini bisa berupa teguran tertulis, penghentian pelayanan, atau pencabutan izin. Ya, demikian kita telah belajar mengenai jenis balai dan institusi fasilitas kesehatan yang dapat melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Ya, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.